Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi nama baik dan pemulihan hak kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya dua guru ini dipecat karena diputus bersalah oleh Mahkamah Agung. Presiden Prabowo menandatangani surat rehabilitasi nama baik dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara, Abdul Muiz dan Rasnal. Surat ini ditandatangani begitu Presiden mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma usai lawatan ke Australia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut surat rehabilitasi diberikan untuk memulihkan nama baik kedua guru asal Sulawesi Selatan. Abdul Muiz dan Rasnal disebut bertemu langsung dengan Presiden Prabowo untuk mendapatkan surat rehabilitasi ini. Sebelumnya, Saudara, Mahkamah Agung memutus Abdul Muiz dan Rasnal bersalah karena pungutan dana Rp20.000 per bulan kepada orang tua murid SMA Negeri 1 Luwu Utara. Padahal dana ini ditunjukkan untuk menggaji 10 guru non-honorer di SMAN 1 Luwu Utara. Akibat putusan ini, Abdul Muiz dan Rasnal diberhentikan sebagai guru SMA 1 Luwu Utara. Selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil putusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara. Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini. Dan untuk membahasnya kita bergabung dengan Kajati Sulawesi Selatan, Bapak Didi Farhan Ali Syahdi. Selamat siang Pak Didi, terima kasih atas waktunya di Kompas siang hari ini. Selamat siang Mbak Bella. Ya, Pak Didi, dua guru yang dipecat dan dipidana usai membantu menggalang sumbangan untuk gaji guru honorer diberi rehabilitasi oleh Presiden. Bagaimana respon Kejaksaan Tinggi Sulsel? Terima kasih Mbak Bella. Jadi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan menunggu kepres atau putusan rehabilitasi itu, kemudian nanti akan membuat berita acara rehabilitasi, yang nanti berita acara ini akan kita gunakan, serahkan kepada Pemprov untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Artinya dengan kepres ada berita acara dari kita, kemudian apakah nanti untuk meninjau PTDH yang terhadap dua guru tersebut, itu Mbak Bella. Pak Didi, apakah rehabilitasi ini juga sekaligus membatalkan putusan pemberhentian keduanya sebagai PNS yang merupakan buntut dari kasus pidana yang menjerat kedua guru ini? Betul Mbak Bella, rehabilitasi artinya kan mengembalikan ke seperti semula. Jadi dengan rehabilitasi ini berarti otomatis tidak ada lagi pidana pada dua guru ini. Nah, sebagai dasar untuk mengembalikan lagi yang terlanjur dah PTDH itu Mbak Bella. Pak Didi, lalu bagaimana Kejaksaan menilai putusan Mahkamah Agung yang menguatkan vonis pidana, dan apakah ada pertimbangan konteks keterbatasan anggaran sekolah negeri dalam proses banding? Ya, memang kadang sekolah itu ada sumbangan dari wali. Nah, di sini memang ada kontroversi, ada yang di surat dakwaan itu ada yang tidak prosedur waktu pemungutan itu disetujui, dan juga ada memang penggunaan yang melanggar daripada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan 75 tahun 2016. Nah inilah. Ini sehingga hanya melanggar administrasi aja sebenarnya itu Mbak Bella. Pak Didi, lalu kalau ada kondisi seperti ini, mestinya penanganannya seperti apa? Apakah harus dipidana? Padahal kan ini sebenarnya orang yang sukarela saling membantu, apalagi mereka belum mendapatkan gaji seperti itu yang menjadi haknya. Seperti yang disampaikan dan disetujukan oleh Jaksa Agung berkali-kali bahwa penegakan hukum itu harus dengan hati nurani, Mbak. Artinya harusnya pendekatan ini harus administrasi saja. Karena apalagi tadi sempat
Tipikor Makassar bahwa ini unslah, artinya ada perbuatan tapi bukan merupakan tindak pidana. Artinya ini seharusnya cukup administrasi lah. Kalau ada mungkin penggunaan yang tidak sesuai dengan permen kementerian itu cukup dibina oleh APIP. Itu aja sebenarnya, agak sampai ke pidana. Lalu Kejaksaan bagaimana Pak menanggapi peran LSM yang melaporkan sebagai pungli, dan apakah ada verifikasi independen terkait laporan tersebut sebelum penuntutan dimulai? Apakah memang tidak ada cross check di sana? Perkara ini berawal dari penyidikan Polres tempat. Jadi LSM mungkin ke Polres tempat, jaksa hanya menerima berkas, kemudian sempat P18 atau tidak lengkap diberi petunjuk, kemudian baru disidangkan baru tahun 2022 bulan Juli baru sidang gitu. Jadi seharusnya memang adanya LSM itu sekali lagi harus disaring oleh jaksa, juga oleh penyidik, dalam ini oleh penyidik kepolisian. Apa benar ini betul-betul apakah hanya administratif atau tindak pidana? Kalau hanya melanggar keputusan menteri, administratif dan penggunaannya ada, dapat dipertanggungjawabkan, harusnya administrasi saja. Tadi sudah disampaikan bahwa disebutkan bahwa untuk uang komite yang dikumpulkan itu memang hanya peruntukannya ini sudah disebutkan. Nah, ada memang tambahan untuk mengelola lab dan dana yang di luar tidak masuk, tapi kan itu bisa diselesaikan hanya administrasinya saja lah. Itu apalagi uang juga keluar untuk para guru itu Mbak Bella. Lalu memang ketika disebut harusnya administratif saja, kemudian bisa berubah jadi pidana, itu seperti apa Bapak? Ya, itu sudah terjadi dan memang juga Mahkamah Agung juga memutuskan itu terbukti pidana sehingga dijatuhi hukuman. Ya, sekarang adanya kemarin sebenarnya kita sudah mendukung mereka melakukan peninjauan kembali untuk terhadap putusan Mahkamah Agung itu. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden yang luar biasa ini langsung melakukan rehabilitasi, dan ini sudah kami cukup ini pembelajaran lah Mbak ini untuk ke depan. Kemudian rekomendasi Kejaksaan Bapak supaya tidak ada lagi nih kasus-kasus seperti ini, mungkin pedoman mengumpulkan dana sukarela di sekolah negeri, terutama setelah rehabilitasi ini diberikan oleh Presiden. Ya, kami sebenarnya juga ada program jaksa masuk sekolah. Nanti ke depan kita akan mendampingi para guru, terutama kepala sekolah, kalau memang ada kasus semacam ini, supaya tidak melanggar permen menteri, juga misalnya ada kekurangan tidak dibayarnya guru honorer dan lain itu, kita akan dampingi sehingga tidak ada pelanggaran hukum. Nah ini yang ke depan yang terjadi harus begitu, sehingga ke depan memang tidak boleh lagi seperti kasus di Guru Luwu Utara ini Mbak. Itulah Mbak. Baik, kita memang sama-sama berharap tidak ada lagi kasus serupa di mana harusnya ini sumbangan kemudian beralih menjadi pungutan liar seperti itu. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Pak Didi Farhan Ali Syahdi, Kajati, Sulawesi Selatan. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak Bella. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Informasi usai jeda saudara, seorang pemuda di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung memanfaatkan halaman rumahnya menjadi sebuah warung kopi kekinian.